Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas materi kimia. Materi kimia yang akan kita bahas adalah tentang konsentrasi larutan. Tapi sebelum masuk ke dalam materi, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita yayar al-fida dulu. Kita yayar al-fida dulu untuk semangat. Cerdas cendekia bersama al-fida, fikir, zikir, bismillah, Allahu akbar. Terima kasih atas semangatnya. Selanjutnya kita mulai langsung saja ya. Materi pembahasan kali ini tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan kenapa harus ada sih dalam materi kimia ini? Contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita ada yang suka makanan-makanan yang pedas, ada yang nggak pedas. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya otomatis yang suka makanan pedas jauh lebih banyak membutuhkan cabai yang banyak dibanding yang tidak suka pedas. Nah, hal-hal seperti itu kan berarti ada perbedaan tersendiri, perbedaan jumlah cabai yang ditambahkan dalam sebuah makanan. Nah, hal tersebut ada takarannya sendiri, ada ukurannya sendiri sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, begitu pula dalam kimia, apalagi dalam dalam laboratorium, pembuatan bahan-bahan kimia. Pembuatan bahan-bahan kimia ini sangat penting untuk kita mempelajari tentang bagaimana takarannya, bagaimana pengukurannya agar sesuai dengan apa yang kita harapkan, untuk juga meminimalisir efek samping yang terdapat pada bahan kimia tersebut. Nah, salah satu contohnya mungkin pembuatan bahan yang menggunakan bahan kimia yang lagi in selama pandemi corona ini, yaitu lagi giat-giatnya kita membuat hand sanitizer. Nah, bagaimana proses pembuatan hand sanitizer ini bisa kalian lihat video di YouTube. Di situ kalian bisa melihat bahwa pembuatan hand sanitizer itu ada bahan-bahannya, yaitu bahan-bahannya yang digunakan adalah sebagai berikut. Ada etanol 96%. Untuk membuat 1 liter hand sanitizer kita butuh etanol 96%, sekitar 833 mili. Hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, serta air aqueous atau destilasi. Nah, kita bahas sedikit yang berhubungan dengan materi konsentrasi larutan ini. Pertama, tentang etanol 96%. Terus yang harus dimasukkan 833 mili. Nah, pertama, kenapa sih harus etanol yang digunakan? Etanol harus digunakan kenapa? Karena dia merupakan salah satu golongan alkohol yang aman bagi tubuh kita dan bisa didapatkan di kalangan umum. Nah, kenapa alkohol ini fungsinya untuk apa? Alkohol ini berfungsi sebagai zat antiseptik, pembunuh kuman atau bakteri. Nah, di situ tulisannya ada 96%. Apa itu 96% di situ? 96% itu adalah kadar atau konsentrasi larutan alkoholnya. Lalu 833 milinya dari mana kita bisa menyimpulkan 833 mili? Itu nanti akan kita pelajari di konsentrasi larutan. Bagaimana bisa kita menentukan angka 833 mili ini dalam pembuatan 1 liter hand sanitizer menggunakan larutan etanol 96%. Nah, lalu kenapa harus 96% alkoholnya? Nah, karena alkohol tersebut salah satunya sifatnya adalah yang mudah menguap. Nah, ketika alkohol tersebut bercampur dengan zat lain, otomatis
dia punya sifat kadarnya akan terus menurun. Nah, ketika kadar itu terus menurun, itu akan mempengaruhi kinerja dari alkohol tersebut dalam membunuh kuman. Kalau alkoholnya sudah turun, berarti tidak efektif dia membunuh kuman tersebut. Makanya yang digunakan di awal adalah konsentrasi etan alkohol yang besar. Ya, itu intermezzo sedikit tentang penggunaan konsentrasi larutan di tengah pandemi seperti ini. Nah, efeknya kalau misalnya kita tidak bisa mengukur kadar larutan dari pembuatan hand sanitizer ini, bisa jadi tangan kita mengalami iritasi atau jadi kering atau mengalami panas. Itu akibat pengukuran pada saat pembuatan hand sanitizer yang tidak detail, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke materi selanjutnya, konsentrasi larutan. Di situ ada kata-kata larutan. Oke, larutan itu yang seperti apa? Baik. Misalkan ibu punya apa ya? Larutan. Apa itu larutan? Larutan. Dan saya punya air, awal bahan-bahannya sama garam. Lalu saya campurkan di situ. Maka ini disebutnya jadi larutan itu adalah campuran antara berapa nih zat? Ada 2 zat kalau di sini. Campuran 2 zat. Lalu kalau misalkan campuran 2 zat sudah sampai situ saja pengertiannya? Tentu tidak. Nah, ketika sudah dicampurkan menjadi satu, lalu kita lihat di situ apakah garam yang awal itu bisa kita lihat setelah dia dicampurkan, bisa kita lihat wujudnya lagi? Tentu tidak. Garam itu sudah menjadi satu dengan si air. Nah, menjadi satunya ini diistilahkan dalam kimia yaitu campuran 2 zat yang bersifat homogen. Artinya dia ketika dicampurkan 2 zat atau lebih dicampurkan, dia akan bergabung menjadi satu, yaitu homogen. Artinya campuran homogen. Nah, lalu dari penjelasan larutan ini, di sini juga bisa dilihat larutan itu terdiri dari komponen zat pelarut dengan pelarut. Pelarutnya yang mana kalau misalkan larutan garam? Kalau misalkan larutan garam berarti pelarutnya adalah air, yang terlarutnya adalah garam. Gitu. Kalau kita ingin membuat misalkan larutan gula dalam air, sini. Ya, contoh lain tentang larutan tadi ada larutan gula dalam air. Kalau ada istilah gula dalam air, berarti si airnya ini sebagai pelarut, gulanya sebagai terlarut. Nah, kalau misalkan ada istilah larutan gula dalam alkohol, berarti di sini pelarutnya adalah si alkoholnya dan terlarutnya adalah si gula. Nah, kalau cuman ada istilah larutan cuka tanpa ada kata-kata iming-iming dalam apa, berarti di situ dapat disimpulkan pelarut yang digunakan adalah air, sementara terlarutnya adalah si cuka. Gitu. Lalu tadi di awal sempat saya bilang bahwa setiap kita itu punya selera masing-masing, selera makanan dan minuman, makanan pedas, makanan tidak pedas, minuman yang manis sama minuman yang tidak manis. Nah, bagi yang orang suka minuman manis, dia selalu menambahkan gula yang banyak. Nah, yang bagi yang tidak suka manis, hanya gula beberapa sendok saja. Nah, di situ terlihat ada penambahan gula di situ,
terlihat bahwa yang satu yang suka manis banyak gula, ditambahkan banyak gula, berarti larutannya jadi semakin manis, jadi semakin pekat. Nah, kalau yang gak suka manis, hanya beberapa sendok aja, sendok teh, sendok makan gula saja yang ditambahkan, berarti larutannya itu jauh lebih encer yang tidak manis. Sementara yang manis berarti dia larutannya semakin pekat karena penambahan zat terlarutnya banyak. Nah, kepekatan larutan ini kita bisa hitung dengan namanya konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan itu ada apa saja? Ada molaritas, simbolnya M besar, ada molaritas M kecil, ada persen massa, ada persen volume, ada fraksi mol. Namun hanya beberapa saja yang akan kita bahas di sini pada hari ini. Untuk awal, pertama tentang molaritas. Nah, molaritas itu apa? Molaritas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap larutan. Banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Berarti di sini ada terlarut, ada larutan. Bisa kita review lagi ke yang tadi. Kalau terlarut itu, kalau dalam larutan gula, berarti terlarutnya si gula. Nah, larutannya itu apa? Larutan itu maksudnya larutan gulanya. Berarti kalau misalkan kita ingin mencari molaritas larutan gula, berarti banyaknya mol zat gula, mol gula dalam tiap liter larutan gula. Bisa diartikan seperti itu. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sini kita menggunakan rumus M sama dengan mol per liter. Kalau misalkan satuan volumenya itu liter. Nah, kalau misalkan satuan volumenya itu dalam bentuk mili dan kita malas untuk mengkonversinya, bisa menggunakan rumus molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Gitu. Lalu bisa molaritas bisa juga dicari dengan menggunakan rumus lain. Kalau misalkan yang diketahui di soal atau yang ditanyakan di soal itu adalah massa jenis atau berat jenis larutannya, kita bisa menggunakan rumus M besar sama dengan 10 dikali rho dikali persen zat terlarut. ZT ini maksudnya zat terlarut per mr, massa molekul relatif. Nah, contoh soal pertama. Contoh soal pertama dari molaritas. Di situ ada 2 gram NaOH, mr-nya 40, itu dilarutkan dalam air sehingga volume larutannya menjadi 250 ml. Yang ditanya adalah kemolarannya tuh, kemolaran larutan NaOH itu berapa? Nah, cara pengajarannya diketahuinya dulu apa di situ? Di situ ada diketahuinya 2 gram NaOH dilarutkan dalam air. Jadi ada NaOH dilarutkan dalam air. Nah, berarti di sini yang pelarutnya adalah si air. Si NaOH adalah zat terlarutnya. Zat terlarutnya NaOH. Di situ 2 gram NaOH berarti ada massa NaOH 2 gram. Terus diketahui mr NaOH itu 40. Dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 250 ml. Berarti volume larutan NaOH-nya, volume NaOH-nya itu 250 ml. Yang ditanya adalah molaritas si NaOH berapa sih?
ada 3 rumusnya sesuai dengan yang diketahui di soal. Berarti kita menggunakan rumus yang gampang aja ya, yang molaritas sama dengan gram per ml dikali 1000 per volume. Kalau yang tidak mau mengkonversi volume menjadi liter, pakai rumus ini saja. Tapi kalau misalkan mau mengkonversinya ke dalam liter, pakai yang mol per liter. Oke, gram di sini siapa dia? Gram di sini adalah punyanya si zat terlarut. Zat terlarutnya siapa? Zat terlarutnya adalah NaOH. NaOH-nya berapa gram? 2 gram. Tulis di sini 2 gram. NR di sini, NR zat terlarutnya NaOH, berarti NR NaOH 40 dikali 1000 per volumenya. Volume larutannya ada 250 mili. Nah, di sini berarti coret-coret jadi 4. Ini bisa kita coret jadi 2/10. 2/10 itu adalah 2 molar. Seperti itu. Itu contoh soal nomor 1. Baik. Terus kita ke contoh soal kedua. Larutan asam sulfat. Asam sulfat dengan berat jenis 1,2 gram per mili. Berarti ada rho di situ. Rho 1,2 gram per mili. NR-H2SO4, asam sulfat 98. Kadar larutannya ada 30%. Kadar H2SO4 itu 30%. Oke. Yang ditanya adalah molaritasnya berapa sih, molaritas dari si H2SO4? Kalau seperti ini, berarti kita menggunakan rumus yang molaritas yang ada persenannya, kadarnya, yaitu 10 dikali rho dikali persen zat terlarut, kadar dari zat terlarut per ml. 10 dikali rho-nya adalah 1,2 gram dikali persen dari zat terlarut. Zat terlarutnya tadi kan ini larutan asam sulfat, berarti zat terlarutnya adalah si asam sulfat. Nah, asam sulfatnya itu kadarnya di situ 30%, berarti cukup dituliskan persenannya saja 30. Itu per ml di sini 98, sekitar 3,67 mol. Berarti molaritas dari larutan H2SO4 30% itu adalah 3,67 molar. Baik, selanjutnya adalah molalitas. Molalitas ini adalah sama seperti molaritas pada umumnya. Kalau molaritas banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Nah, kalau molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Jadi kalau yang molaritas tadi terlarut dan dalam pelarutan, kalau molaritas adalah terlarut dalam sebuah pelarut. Gitu. Menggunakan rumus M kecil sama dengan gram per ml dikali 1000 per massa pelarutnya. Kalau di molaritas tadi, gram per ml dikali 1000 per volume. Kalau molaritas adalah gram per ml dikali 1000 per massa pelarutnya. Jadi yang berbeda hanyalah massa pelarut dengan volume larutan. Contoh soal dari molaritas. Di situ diketahui ada 12 gram urea.
ada 12 gram urea dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti jadinya larutan urea, itu kan? Di sini ada urea, ada air sebagai pelarut, urea sebagai pelarutnya. Itu jadilah larutan urea. Nah, di sini apa lagi diketahui? Ada 12 gram urea. Berarti 12 gram itu massa si ureanya, massa si terlarutnya. Berarti massa urea itu 12 gram dengan mR-nya adalah mR dari urea itu 60. Terus diketahui lagi 500 gram air. 500 gram berarti adalah massa si air atau massa pelarut. Ya, massa pelarutnya. Massa airnya itu 500 gram. Gitu. Lalu molaritasnya gimana? Menghitungnya molaritas M kecil tuh jawabannya gimana? Berarti M kecil rumusnya sama dengan gram per mR dikali 1000 per massa pelarut. Oke, tadi gram sama mR di sini adalah punyanya si terlarut, jangan lupa si urea. Berarti kalau di sini terlarutnya adalah urea. Massa ureanya 12, mR-nya 60, 1000 per massa pelarutnya, massa airnya 500. Berarti ini bisa dicoret 2 M kecil atau molar satuannya. Begitu untuk yang molaritas. Selanjutnya persen massa. Persen massa itu bisa dihitung dengan rumus seperti ini. Itu sama dengan massa komponen dibagi massa campurannya dikali 100%. Massa zat terlarutnya dibagi massa campuran dikali 100%. Misalkan di sini ada diketahuinya ada asam asetat. Sebelumnya asam asetat dilarutkan dalam air. Jadi di sini dilarutkan asam asetat. Asam asetatnya sebagai terlarutnya, air sebagai pelarutnya. Terus yang diketahui di sini 30 gram asam asetat. Jadi yang diketahui massa si terlarutnya ya. Massa asam asetatnya 30 gram. Lalu mR-nya 60. Dilarutkan dalam 45 gram air. Berarti massa airnya 45 gram. mR-nya adalah 14. Yang ditanya konsentrasi larutan dalam persen. Jadi persen dari si larutan asam asetat. Jawabannya berarti kita menggunakan rumus persen massa. Karena di sini yang diketahuinya adalah massanya, berarti kita menggunakan
persen massa. Kalau misalkan kita yang diketahui di soal volumenya, nanti ada persen volume. Persen massa di situ rumusnya adalah massa si zat terlarutnya dibagi massa larutannya dikali 100%. Massa zat terlarut di sini, zat terlarutnya adalah si asam asetat. Massanya berarti 30 gram. 30 gram per massa larutan. Larutan di sini ya, larutan itu campuran dari terlarut sama larut. Berarti massa larutan berarti massa si terlarut ditambah massa pelarut. Jadi 30 per massa larutnya 30, 25 dikali 100%. 30 per 75 dikali 100% berarti 0,4 ya. 0,4 dikali 100%, dikali 100 itu jadinya 40%. Itu cara mengukur persen massa suatu larutan. Untuk pembahasan persen volume sama fraksi mol nanti akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Pada kesempatan hari ini cukup sampai di sini saja pembahasan tentang konsentrasi larutan. Semoga kalian semua bisa menerima dengan baik, dan saya akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.